warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok Jujutsu Kaisen ingin membahas tentang sistem pencernaan manusia. Simak video berikut ini. Jenis nutrisi terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Kalian tahu nggak sih apa itu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan lain-lain itu tadi? Yuk simak video berikut ini. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Karbohidrat tersusun atas unsur C, H, dan O. Setiap 100 gram karbohidrat akan menghasilkan 4 kalori. Sumber karbohidrat antara lain seperti beras, ubi-ubian, kentang, gandum, sagu, dan lain-lain. Protein tersusun atas unsur C, H, O, dan N. Kadang juga disertai dengan unsur S. Protein berfungsi sebagai pembangun dan pengganti sel-sel yang rusak, membentuk hormon dan enzim. Protein dibedakan menjadi dua, yaitu protein nabati berasal dari tumbuh-tumbuhan dan protein hewani berasal dari hewan. Lemak, berdasarkan asalnya lemak dibedakan menjadi dua, yaitu lemak nabati dan hewani. Lemak nabati diperoleh dari tumbuh-tumbuhan seperti kelapa, kemiri, kacang-kacangan. Lemak berperan dalam cadangan makanan pelarut vitamin A, D, E, dan K, serta pelindung tubuh dari suhu yang rendah, gerakan, dan benturan. Vitamin berfungsi sebagai komponen organik enzim atau koenzim. Kekurangan vitamin dapat menyebabkan avitaminosis. Vitamin B dan C larut dalam air, sedangkan vitamin A, D, E, dan K larut dalam lemak. Mineral merupakan zat yang hanya dibutuhkan dalam takaran yang sedikit maupun banyak dalam mendukung proses tubuh dan kembangnya tubuh manusia. Berdasarkan kebutuhannya, mineral dibedakan menjadi mineral mikro dan mineral makro. Mineral mikro adalah jumlah mineral yang dibutuhkan dalam tubuh hanya sedikit, sedangkan mineral makro adalah zat-zat mineral yang dibutuhkan dalam kadar yang banyak untuk mendukung proses metabolisme tubuh. Materi selanjutnya adalah struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. Struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. Sistem pencernaan manusia terdiri atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan terdiri dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Mulut. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur. Air liur mengandung mukosa atau lendir, senyawa yang berfungsi sebagai antibakteri dan enzim amilase atau dikenal dengan enzim ptialin. Enzim ini akan memecah molekul amilum menjadi molekul maltosa. Di dalam mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Kerongkongan. Setelah melalui rongga mulut, makanan yang berbentuk bolus akan masuk ke dalam tekak atau biasa disebut faring. Faring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan. Di dalam kerongkongan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan. Gerak peristaltik inilah yang menyebabkan makanan dapat masuk ke dalam lambung. Di dalam kerongkongan, makanan yang masuk tidak mengalami proses pencernaan. Lambung. Bagian dalam dinding lambung berotot dan berlipat-lipat berguna untuk mengaduk dan meremas makanan yang berasal dari kerongkongan. Pencernaan secara kimiawi dibantu oleh enzim pepsin, mengubah protein menjadi pepton, renin, mengendapkan protein susu menjadi kasein, dan asam klorida. Asam lambung menyebabkan pH lambung menjadi asam, membunuh kuman penyakit yang masuk bersama makanan, serta mengaktifkan pepsin. Usus halus. Usus halus merupakan saluran pencernaan yang panjangnya dapat mencapai 6,3 meter dengan diameter 2,5 cm pada orang dewasa. Usus halus terdiri dari 3 bagian sebagai berikut. 1. Usus 12 jari. Usus 12 jari terletak paling dekat dengan lambung. Panjangnya kurang lebih 12 jari orang dewasa, sehingga disebut dengan usus 12 jari. 2. Usus kosong. Di dalam usus ini, makanan mengalami pencernaan secara kimiawi oleh enzim erepsin, maltose, sukrose, dan laktase dihasilkan dinding usus. Setelah hancur,
dan lumat makanan menuju usus penyerap. 3. Usus penyerap. Proses yang terjadi pada usus ini yaitu penyerapan sari-sari makanan. Pada usus penyerapan terdapat jonjot-jonjot usus atau villi yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan. Anus. Sisa makanan akan dikeluarkan dalam bentuk kotoran atau feses melalui anus. Sisa pencernaan yang berupa cairan disalurkan dan disaring dalam ginjal dan dikeluarkan dalam bentuk air seni. Sekian presentasi dari kelompok kami. Karena presentasi terlalu lama nggak bagus, seperti hubungan kamu dan dia tanpa status. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.